Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Harun dan teman-teman. Mohon izin pagi ini saya tidak bisa mengikuti luring di kelas dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Izinkan saya untuk presentasi secara asinkronus melalui video ini. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis pekerjaan. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan. Jadi, melakukan analisis pekerjaan itu memerlukan beberapa langkah utama. Biasanya langkah utama menentukan tugas, kemudian aktivitas, perilaku, atau kewajiban utama yang harus dilakukan dalam pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan satu atau lebih metode yang nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya pada buku yang kita bahas. Kemudian yang kedua, banyak metode analisis pekerjaan sekarang memerlukan penentuan fungsi penting untuk pekerjaan karena adanya bahasa undang-undang penyandang disabilitas gitu ya di Amerika sana. Dalam buku tersebut dijelaskan, misalnya sistem penilaian personal atau PAS itu menggunakan metode analisis pekerjaannya sendiri yang meminta responden untuk menunjukkan apakah setiap tugas, perilaku, atau spesifikasi pekerjaan itu sangat penting untuk pekerjaan itu, penting atau tidak penting, atau malah penting. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Di sini juga dijelaskan bahwa keterampilan adalah kompetensi untuk melakukan tindakan psikomotor yang dipelajari dan dapat mencakup manipulasi manual, verbal, atau mental terhadap data, orang, atau benda. Misalnya saja, seorang perwira polisi, selain dia harus menguasai bagaimana cara menggunakan senjata, dia juga harus terampil untuk mengemudi, gitu ya. Jadi ada hal-hal keterampilan lain yang mendukung keterampilan utamanya. Pada akhirnya juga faktor kepribadian seperti sikap, bakat, atau sifat fisik, mental juga diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Bahkan sesuatu yang sederhana misalkan ya seperti bersikap sopan kepada warga sipil memainkan peran penting dalam menentukan seberapa baik petugas polisi melakukan tugasnya. Kemudian, apa tujuan utama analisis pekerjaan? Jadi yang pertama, tujuan utamanya adalah tujuan analisis pekerjaan harus merupakan deskripsi dari hal-hal yang dapat diamati. Seringkali perilaku atau sifat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau mendukung kesuksesan itu tidak dapat diamati, tetapi produk atau hasil, jenis bahan atau alat bentuk kerja yang digunakan, dan orang-orang yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan dapat dilaporkan. Artinya dapat memberikan gambaran kepada pencari kerja, begitu ya, dan membantu memperkuat operasinya. Jika perilaku kerja tidak memiliki komponen yang dapat diamati, maka perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan ke dalam analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan membutuhkan hal-hal atau objek yang dapat diamati secara nyata yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis pekerjaan terdiri dari deskripsi perilaku kerja yang terlepas dari karakteristik pribadi orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan itu. Analisis pekerjaan menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan berfokus pada posisi, bukan pada orang yang melakukan pekerjaan itu. Penilaian kinerja digunakan untuk menggambarkan seberapa baik individu melakukan pekerjaan mereka. Dalam hal ini tentu nanti ada instrumen penilaian kinerja yang telah dikembangkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, data analisis pekerjaan harus dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Organisasi harus menyimpan catatan data, mendokumentasikan semua keputusan yang berbasis data, dan mampu membenarkan setiap penilaian
analisis pekerjaan dalam hal perilaku yang dapat diamati. Kemudian slide selanjutnya, apakah kita benar-benar membutuhkan semua kekhususan gitu ya atau kekhasan dalam analisis pekerjaan formal? Ketentuan tugas khusus yang harus dilakukan dan spesifikasi untuk pekerjaan itu bukan tanpa kritik ya. Misalkan saja di Jepang, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa karyawan baru biasanya bahkan dipekerjakan tanpa uraian atau spesifikasi pekerjaan. Negara Jepang lebih mengandalkan pelatihan in-house, artinya ada training yang yaitu menginap dalam jangka waktu periode tertentu dan rotasi pekerjaan untuk mendorong keserbagunaan dalam keterampilan setiap karyawan baru. Jadi tidak hanya satu keterampilan yang harus dimiliki untuk memasuki atau menduduki satu lowongan pekerjaan, ya bahkan dia tidak memiliki keterampilan pun bisa. Kemungkinan karena Jepang ini dia sangat kuat dengan karakter dari seseorang yang diutamakan adalah komitmennya. Manajer Jepang menganggap deskripsi pekerjaan bisa berbahaya bagi pendekatan membangun tim mereka untuk manajemen. Di sisi lain, uraian pekerjaan yang sangat terperinci sangat umum di Eropa. Di Indonesia juga sama ya, di mana hal itu sering diwajibkan oleh peraturan atau kesepakatan perundingan bersama. Biasanya memang antara manajemen gitu ya, SDM dan juga kepala sekolah itu saling berunding kualifikasinya atau qualified yang diperlukan untuk menjaring SDM baru itu apa saja. Setiap karyawan di pabrik Volvo di Swedia misalnya memiliki deskripsi pekerjaan terperinci berdasarkan analisis pekerjaan kuantitatif, meskipun perakitan di Volvo itu berbasis tim, bukan jalur perakitan tradisional. Gitu. Artinya kalau dalam tim itu kan ada saling saling membantu gitu ya. Kalaupun ada yang tidak bisa, maka bisa dibantu oleh yang lain. Maksudnya bukan tidak bisa secara nol ya, karena memang di Eropa sudah dipersyaratkan gitu, seperti yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk pelatihan in-house sendiri, kalau yang saya tahu di Indonesia itu juga ada. Di Jogja ya, salah satu lembaga PAUD di Bias, kalau teman-teman tahu. Di Bias ini sekolahnya juga cukup besar, bahkan dia sampai memiliki perguruan tinggi baru, namanya STAIT, Bina Insan Mulia kalau nggak salah. STAIT Bina Insan Mulia kalau nggak salah ada di Giwangan. Nah, di Bias ini jadi guru-guru baru itu, tapi mereka memiliki kualifikasi gitu ya. Tapi setelah itu mereka ada in-house seperti itu semacam 3 bulan ya atau berapa bulan gitu. Dan di situ kalau belum berubah ya dulu itu disuruh untuk membayar. Bahkan pelatihannya itu membayar. Kelulusan dan tidaknya nanti di akhir setelah mereka apa namanya melakukan pelatihan. Tapi saya kurang tahu apakah setiap setiap setelah mengikuti training itu setiap karyawannya dipastikan untuk lulus atau tidak. Begitu. Jadi sebelum terjun ke kelas, mereka harus pelatihan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran tentang lingkungan akademik di BIAS itu seperti apa. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, apa signifikasi hukum dari analisis pekerjaan? Jadi banyak kasus pengadilan berfokus pada hasil atau tidak adanya analisis pekerjaan. Gitu. Misalnya, banyak wanita telah mengajukan tuntutan hukum untuk menentang tes keterampilan fisik, misalnya pas push up gitu ya, sit up, yang diamanatkan untuk masuk ke akademi polisi atau pemadam kebakaran. Kemudian sejumlah tuntutan hukum juga telah diajukan atas nama pekerjaan yang lebih tua, yang kehilangan pekerjaan karena usianya pensiun gitu ya, karena menurut aturan usia ini sudah cukup pensiun. Misalnya seorang sopir bus Indianapolis menggunakan ADEA ya untuk menantang usia pensiun wajib 55 tahun terakhir. Sebentar ya, mohon maaf. Baiklah, saya lanjutkan.
Dalam hal ini, data analisis pekerjaan diperkenalkan pada percobaan untuk mendukung batasan usia. Jadi, yang saya tahu juga ya di Amerika gitu ya, pensiun dalam sebuah pekerjaan itu bukan didasarkan pada usia, tetapi kepada kemampuannya gitu. Eh, Kalaupun mereka itu orang-orang yang bekerja misalkan di grocery gitu ya, di toko-toko itu bukan orang-orang yang muda-muda itu tidak. Ada juga orang-orang yang sudah lansia, mereka tetap bekerja dengan alasan bukan karena mereka itu kekurangan kekurangan uang ya, tapi karena mereka ingin memanfaatkan waktu gitu ya. Mereka juga tidak ingin merepotkan anak cucunya eh, ketika mereka sudah berusia lanjut gitu ya. Mereka memilih untuk bekerja untuk mengisi waktu luang dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga mereka tidak merepotkan begitu ya, merepotkan anak cucunya seperti itu. Jadi eh, pensiunnya itu bukan didasarkan pada usia, melainkan pada mampu atau tidaknya mungkin secara fisik dan juga mentalnya begitu. Jadi tidak heran di toko-toko ya, seperti mungkin kalau di sini kayak Matahari gitu ya, mungkin di sini kayak McD, kayak KFC gitu juga masih dilayani oleh lansia begitu. Kemudian tuntutan hukum terhadap spesifikasi pekerjaan yang melibatkan atribut fisik, misalnya kekuatan, kecepatan, dan atribut mental sebenarnya telah meningkat karena Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika. ADA gitu ya menetapkan bahwa ADA ini semacam ya lembaga organisasi di Amerika menetapkan bahwa pemberi kerja harus membuat akomodasi yang masuk akal yang memungkinkan pekerja penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk melakukan fungsi penting dari pekerjaan tersebut. Artinya bahwa pemberi kerja itu juga harus memperhatikan bahwa di lingkungan sekitar mereka, di dunia ini juga ada mereka yang penyandang disabilitas yang berhak untuk memperoleh pekerjaan. Nah, ini sepertinya di Indonesia juga sudah mulai terbuka bahwa sekarang jalur CPNS pun tidak hanya terbuka untuk yang non disabilitas, tapi yang disabilitas pun juga memiliki peluang dengan kriteria tertentu, begitu ya. Selanjutnya, apa produk analisis pekerjaan utama? Yang pertama bergantung pada metode analisis pekerjaan tertentu. Banyak produk dapat diturunkan dari analisis pekerjaan. Kemudian, yang kedua, produk analisis pekerjaan yang paling sering dan umum digunakan meliputi deskripsi pekerjaan dan spesifikasinya. Deskripsi pekerjaan mendefinisikan pekerjaan dalam hal konten dan juga ruang lingkupnya. Meskipun formatnya dapat bervariasi, deskripsi pekerjaan dapat mencakup informasi tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan, identifikasi pelanggan internal dan eksternal yang kritis, peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan sejauh mana pengawasan yang diperlukan. Kemudian spesifik pekerjaan sebenarnya sering diperdebatkan di pengadilan karena dapat berdampak buruk terhadap kelompok yang dilindungi oleh Undang-Undang IIO. IIO itu adalah undang-undang yang berisi prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Spesifikasi pekerjaan yang menghasilkan dampak merugikan eh, terhadap kelompok yang dicakup oleh Undang-Undang IIO harus diturunkan dari analisis pekerjaan menyeluruh untuk mendukung argumen keterkaitan pekerjaan untuk spesifikasi tersebut. Analis juga harus mempertimbangkan kompetensi tambahan yang mungkin diperlukan oleh spesifikasi pekerjaan yang mungkin tidak begitu penting untuk kinerja utamanya. Spesifikasi yang tidak perlu seperti itu dapat diterjemahkan menjadi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan demikian harga yang lebih tinggi bagi pelanggan. Artinya apa? Bahwa kalau kita lihat ya di luar negeri itu apa namanya penggajian penggajian itu dilakukan per jam gitu ya. Tidak seperti kita yang dilakukan selama per 1 bulan gitu ya. Atau kalau kita ya per pertemuan gitu ya. Pertemuan pun kalau dalam tentor les itu pun 1,5 jam ya. Kalau di luar negeri pekerjaan apapun itu dibayarnya adalah 1 jam begitu ya gitu. Kemudian slide selanjutnya yaitu negara Maryland misalnya.
prihatin dengan banyaknya posisi negara bagian yang membutuhkan gelar master dalam pekerjaan sosial, yaitu suatu persyaratan yang memerlukan gaji awal yang lebih tinggi daripada gelar yang sarjana gitu ya. Pastinya gelar master dia berpenghasilan lebih tinggi kalau di luar negeri. Seperti perusahaan konsultan Bos Allen dan Hamilton melakukan analisis pekerjaan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini dan menentukan sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dari gelar master sangat penting untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Bahkan kan kalau tidak salah di luar negeri itu untuk menjadi seorang guru PAUD itu minimal harus S2 ya, karena semakin kecil usia yang diajar gitu ya, itu semakin membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Ibu hari Iya. Kemudian selain itu, karena banyak posisi memiliki beberapa penghuni yang terlatih, master dan yang lain melakukan pekerjaan yang sama hanya dengan gelar sarjana. Bos Allen mempelajari apakah gelar yang lebih tinggi terkait dengan kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan. Bos Allen merekomendasikan agar spesifikasi pekerjaan master dalam pekerjaan sosial dicabut untuk posisi ini. Supaya apa? Supaya pelanggan juga tidak terlalu terbebani dengan harga yang harus mereka bayarkan. Begitu. Tapi mungkin kondisi ini juga berbeda ya dengan kondisi di Indonesia. Kalau pekerja sosial misalkan kayak PKH itu ya, yang mengurusi dana sosial kan tidak harus master. Mereka yang dari sarjana pun bisa, begitu. Kemudian apa metode utama pengumpulan informasi analisis pekerjaan? Yang pertama, berbagai metode dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan seperti observasi, wawancara, dan sebagainya. Kemudian, seorang analis dapat dengan mudah mengamati pekerjaan dan mencatat pengamatannya. Banyak perusahaan sekarang membutuhkan manajer tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu melakukan pekerjaan di mana ada kontak pribadi dengan pelanggan. Artinya, manajer itu tidak hanya duduk di belakang meja dan kursi gitu ya, yang dikhususkan untuk mereka, tapi juga mereka juga berusaha untuk menjalin sosialisasi dengan pelanggan. Wawancara individu atau kelompok dapat dilakukan dengan pemegang jabatan dan juga dengan bawahan, personalia, dan sebagainya. Rekaman aktivitas kerja yang tersedia atau informasi relevan lainnya seperti deskripsi pekerjaan, bagan organisasi, dan manual kebijakan dan prosedur dapat ditinjau oleh analis untuk data latar belakang pekerjaan. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman-teman, kepada Mbak Asri, Mbak Desti, dan Mbak Sesa.